Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad SAW memiliki filosofis atau falsafah dalam hidupnya dalam menilai apa itu baik. Baik menurut Rasulullah itu seperti apa dalam penerapan kehidupan kita ini. Ini perlu kita camkan sebab dalam hidup ini ada 4 klasifikasi sikap seseorang. Pertama, dia berpikir yang penting perutnya sendiri kenyang, badannya sehat, cukup. Bekerja hanya untuk mencukupi apa yang ingin dimakan dan dia ingin tubuhnya sehat. Itu boleh. Yang kedua, ada orang yang hidupnya gampang ikut arus angin, kemana berhembus ke sana dia ikut. Angin berhembus ke utara, dia ke utara, ke selatan, ke selatan. Dengan kata lain, orang ini tidak punya pendirian hidupnya. Targetnya, apa yang diinginkan bisa diraih dengan mudah dengan cara dia melebur kepada orang yang disasar, orang yang dituju itu. Yang ketiga, ada orang yang berprinsip hidupnya yang penting saya senang. Tidak peduli orang lain seperti apa, perasaannya, kondisinya, tidak tahu. Yang penting diri saya senang sudah cukup. Nah, yang keempat, orang yang merasakan baik itu dia tidak cukup hanya merasa baik di dunia, tapi dia ingin merasa baik di akhiratnya. Ini sejalan dan selaras dengan doa yang sering kita ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami di dunia kebaikan, hal-hal yang baik, dan di akhirat kebaikan juga, serta jauhkan kami dari siksa api neraka. Dari situ kemudian kita ingin melihat bagaimana filosofi atau falsafah hidup Rasul Muhammad SAW itu. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, seperti apa orang yang baik itu menurut engkau ya Rasul? Bisa kita renungkan supaya kita memahami seperti apa diri kita sebenarnya. Ya Rasulullah, seperti apa orang baik itu menurut engkau? Nabi menjawab, orang yang baik itu adalah mereka yang banyak manfaatnya kepada orang lain. Dengan kalimat yang sering kita dengar, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang berbuat baik kepada sesama. Mereka yang banyak mendatangkan kemanfaatan buat sesama. Itu orang yang baik. Dari sisi mana? Dari apa saja? Dari ilmunya mendatangkan manfaat. Bukan ilmu yang menyebabkan celaka bagi orang lain. Dengan agamanya mendatangkan manfaat, bisa menciptakan keteduhan dalam kehidupan, bukan menimbulkan keonaran karena mungkin salah bersikap, menyalahkan orang dengan enaknya, memojok-mojokkan orang lain, padahal kita sama-sama tidak tahu mana yang paling diterima oleh Allah. Kita berhusnudzon saja. Semua orang yang pernah mengucap la ilaha illallah, insya Allah ibadahnya mengarah kepada pemahaman itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka la ma'budu illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Orang yang la ilaha illallah tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Dia namanya syirik atau musyrik. La matluba illallah, tidak ada yang dicari dalam hidup ini kecuali ridho Allah. Kalau kita sudah melakukan sesuatu untuk mencari ridho Allah, seberat apapun pekerjaan dan tugasnya, akan kita jalani dengan senang hati dan penuh kebahagiaan. La maksuda ilallah, tidak ada maksud dalam hidup ini kecuali berjalan menuju titik akhir kehidupan, yaitu kematian. Kita kapan datangnya kematian tidak tahu, tetapi yang jelas dan pasti kematian datang entah kapan. La mahbuba ilallah, tidak ada yang kita cintai kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita cinta kepada anak, keluarga, kepada materi, boleh. Tapi jangan sampai mengalahkan cintanya kepada Allah. Kalau Allah memanggil lewat lisan muadzin untuk menunaikan sholat, tinggalkan yang lain, karena Allah yang memanggilnya dan Allah yang menciptakan kita. Dan la mahbuba illallah, tidak ada yang kita cintai kecuali Dia. Nah, kemudian setelah itu akibat atau buah dari la ilaha illallah, la maujuda illallah, tidak ada wujud kecuali diwujudkan oleh Allah, termasuk kita ini, tubuh kita ini diwujudkan oleh Allah dengan ciptaan yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia, ciptakan manusia sebaik-baik ciptaan. Dan apa yang kita rasakan sekarang ini asalnya memang dari tanah, besok akan kembali ke tanah pula. Maka sebelum kita kembali ke tanah, mari kita cari sangu yang banyak, sangu yang cukup. Itulah orang baik. Khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia mereka yang mendatangkan banyak manfaat buat sesama. Termasuk juga manfaat dari kepangkatan kita, jabatan kita, hendaknya menimbulkan dampak positif kepada kemanusiaan, kepada dakwah agama, kepada kebaikan dan kemaslahatan di tengah umat, dan seterusnya. Singkat kata, orang yang baik itu menurut Nabi adalah mereka yang banyak manfaatnya kepada sesama manusia. Sahabat masih bertanya lagi, ya Rasulullah, orang yang paling baik itu seperti apa? Tadi orang baik. Orang yang paling baik, coba sahabat Nabi kalau bertanyakan detail sekali. Dan mereka merasakan jawaban yang melegakan, mencerahkan. Nabi tidak pernah marah menjawab pertanyaan, walaupun pertanyaannya kadang nyeleneh-nyeleneh. Ada salah seorang yang bertanya, ya Rasulullah, nama bapak saya siapa? Ini kan pertanyaan nyeleneh. Tapi Nabi menjawabnya dengan penuh kebapaan, penuh kesantunan dan seterusnya. Nah, ini ada pertanyaan, ya Rasulullah, orang yang paling baik itu seperti apa? Orang yang paling baik, kata Nabi, adalah mereka yang umurnya panjang dan kebaikannya banyak. Coba, umurnya panjang, kebaikannya banyak. Dan orang yang buruk adalah orang yang umurnya panjang, kejelekannya banyak. Kalau tadi kebaikannya banyak, orang yang buruk adalah mereka yang umurnya panjang, kejelekannya banyak. Nah, bagaimana supaya kita ini dikaruniai umur panjang? Memang ada beberapa resep. Walaupun Nabi Muhammad SAW menegaskan umatku usianya antara 60 sampai 70 tahun. Tapi ada trik, ada resep yang bisa kita terapkan pada diri kita masing-masing, sebab dalam kenyataan hidup di berbagai negara itu banyak orang yang usianya sampai melebihi 100 tahun. Seperti di Cina itu banyak orang tua-tua dan panjang umur. Kalau di daerah Jawa Timur ini ada beberapa orang ya di atas 100. Saya beberapa kali bertemu dengan mereka dengan kondisi yang sudah sangat lemah sebenarnya.
Tapi kalau kita ingin menuju ke sana, pertama resep panjang umur secara fisik adalah asupan gizi yang kita konsumsi itu harus cukup. Yang kedua harus olahraga, istiqomah. Dan non fisik, supaya panjang umur, perbanyak sedekah kepada orang lain. Kok bisa? Ya itulah karunia Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah kedatangan tamu. Tamu itu anak muda yang kemudian setelah anak muda itu pulang, Israel datang. Siapa anak muda tadi? Itu tetangga saya, kata Nabi Ibrahim. Apa yang dia katakan? Dia mohon doa restu karena besok dia akan melangsungkan pernikahan. Israel kemudian nimpali, sayang, dia nikahnya besok, sementara nanti malam saya diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawanya. Selang beberapa hari ditunggu-tunggu, anak itu tetap masih hidup. Kemudian satu kali ketemu dengan Israel, Nabi Ibrahim bertanya, sedikitnya agak menggugat gitu. Katanya, malam itu engkau akan mencabut rohnya anak muda tadi. Kenapa sampai hari ini kok masih hidup, segar bugar? Nabi Ibrahim, malaikat Israel menjawab, saya sebenarnya sudah siap untuk mencabut roh anak muda itu, tetapi Allah turunkan perintah susulan supaya ditunda karena malam harinya anak itu menjelang akad nikah membagikan sebagian dari hartanya untuk tetangganya. Hingga orang banyak yang senang, bahagia, mendoakan untuk panjang umur dan oleh Allah dikabulkan. Jadi di sini resep panjang umur itu secara fisik kita bisa asupan gizi yang mencukupi, olahraga yang teratur, dan non fisiknya dengan cara bersedekah, memperbanyak dekat kepada Allah, dan seterusnya. Insya Allah itu kita akan menjadi orang yang panjang umur, insya Allah. Nah, kemudian Nabi masih ditanya oleh sahabat-sahabat beliau, ya Rasulullah, siapa orang yang paling beruntung hidupnya itu? Bukan beruntung, tapi beruntung. Yaitu mereka yang kualitas hidupnya hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan besok lebih baik dari hari ini. Tapi Rasul hanya menjelaskan mereka yang kualitas hidupnya hari ini lebih baik dari hari kemarin, itulah orang yang beruntung. Pertanyaannya kepada kita sekarang, bagaimana dengan diri kita masing-masing? Apakah kita sudah termasuk orang yang hari ini lebih bagus atau berkurang? Wallahu a'lam bishawab. Kita sendiri yang merasakan. Yang jelas tergantung kepada kesungguhan kita memelihara ibadah yang kita lakukan supaya kita tetap istiqomah. Kalau kita istiqomah di dalam ibadah, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang untung dalam hidup ini. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, ya Rasulullah, suami yang paling baik itu seperti apa? Nabi menyatakan suami yang paling baik adalah suami yang santun, lemah lembut kepada anak dan istrinya. Coba kita renungi para suami, bapak-bapak sekalian. Suami yang paling baik adalah, kata Nabi, mereka yang santun, lemah lembut kepada anak dan istrinya. Ketika kita berhak marah kepada anak kita, tahan. Apalagi kemudian kita mencegah semampu kita untuk tidak melakukan kekerasan fisik dan ucapan. Keluarga yang baik, kata Nabi, adalah keluarga yang tidak ada kekerasan ucapan dan tindakan fisik kepada anaknya. Maka rumah itu kemudian menjadi teduh, rumahnya menjadi tenang, damai, aman. Persis seperti apa yang dinyatakan oleh Nabi, suasananya sorgawi, baiti jannati, rumahku sorgaku. Berada di rumah dia kerasan ya bukan main, anak senang, bahagia, keluarganya juga arep-arep untuk senantiasa berada di tengah-tengah mereka, karena memang suasananya sangat mendukung, penuh kesantunan, tidak ada kekerasan. Ya Rasulullah, siapa orang yang benar itu? Coba pertanyaannya ini.
Siapa orang yang benar itu ya Rasulullah? Orang yang benar adalah mereka yang berbuat salah tetapi segera bertaubat kepada Allah. Berbuat salah segera mengakhirinya dengan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang berbuat salah tapi kemudian bertahan di situ. Dia menyesal tetapi tidak beranjak. Dia merasa banyak langkah-langkah yang gelap sampai dia tidak berani mendongak ke atas, malu karena banyak dosa masa lalunya, dan tidak berani menatap masa depan dengan sikap yang benar dan baik. Maka kemudian mereka itu terus berada di lembah kegelapan yang tidak punya rasa percaya diri, dan dia kemudian merasakan hidupnya itu senantiasa berada pada kubangan yang sangat gelap, kubangan yang sangat dalam, dan dia tidak mampu untuk keluar dari kubangan itu. Padahal di dalam agama kita Islam, pintu ampunan Allah, pintu rahmat Allah itu jauh lebih luas ketimbang dosa yang dilakukan oleh hambanya, oleh manusia ini, dilakukan oleh kita manusia ini. Itu jauh lebih luas pintu ampunan Allah. Sehingga kalau kita pernah merasa punya berbuat salah, dosa, khilaf, bertaubat kepada Allah dan berjanji tidak mengulanginya, sehingga nanti kita akan merasakan bahwa hari esok lebih cerah daripada hari ini. Besok kita akan memperbaiki diri dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, Rasul memberikan penjelasan kepada kita, jadilah orang yang suka memberi kepada orang lain. Al-yadul ulya khairu minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya, orang yang suka memberi kepada orang lain itu lebih mulia hidupnya ketimbang orang yang suka menerima. Tapi dalam praktek kita ini lebih senang kalau kita menjadi orang yang diperhatikan oleh pihak lain misalnya, supaya kita menjadi dikasihani. Padahal menurut Nabi, suka memberi itu jauh lebih mulia ketimbang orang yang menerima. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu antara lain falsafah hidup Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari orang baik, orang paling baik, umur panjang itu bagaimana, siapa yang beruntung, suami yang paling baik itu seperti apa, orang yang benar itu bagaimana, sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi yang dicintai oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mengikuti ajaran beliau, dan kita juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dan harapan kita mudah-mudahan Allah nanti mempertemukan kita dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Allah. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.